Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, guru-guru kami yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah sekalian, pertama sekali mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah pengajian pertama kita dengan kami setelah sementara libur, yaitu Ramadan, Idul Fitri dan puasa 6 Syawal. InsyaAllah pada malam ini dan seterusnya kita melanjut kembali pengajian kita dalam maudhu' tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dan seterusnya. Firman Allah kepada Nabi Muhammad, Qul, katakanlah hai Muhammad. Jadi setiap qul itu, qul huwallah, katakanlah hai Muhammad. Jadi qul ini adalah perintah Allah, bahan yang diberikan kepada Nabi untuk dijelaskan. Misalnya qul huwallahu ahad. Allah berfirman kepada Nabi supaya Nabi menyampaikan kepada umat. Ini sama juga. Qul, katakanlah. Di sini maksudnya kepada Nabi, supaya Nabi menyampaikan kepada kita. Ini penting supaya tidak dipahami, oh ayatnya kan kedanya ayatnya urusan roh Allah Nabi mengabek roh mufham lagi kan. Karena setiap yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi itu otomatis untuk kita diteruskan kepada umat. In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu, kita sebagai umat Nabi, tuhibbunallaha, mencintai Allah, mematuhi Allah, mengakui Allah, fattabi'uni, maka kata Nabi kepada kita dalam ayat ini, kamu hai umatku mesti mengikuti aku. Jadi ayat ini dari segi kalimat, dari segi susunan bahasa, syartiyah namanya. Ayat bersyarat, menyonata cinta Allah, ya pasti cinta ke Nabi. Jadi kausalitas. Hubungan kalimat pertama dengan kalimat kedua, syartiyah kan. Ayat-ayat atau kalimat yang bermakna kepada syarat. Jadi orang yang mencintai Allah itu adalah orang yang juga mencintai Nabi dan tidak bisa dipisahkan. Apalagi orang yang mencintai Nabi pasti juga mencintai Allah. Maksud mencintai di sini adalah mengikuti. Kita lihat asbab turun ayat ini. Nuzilat fil yahudi wan nasara haitsu qalu nahnu abna'ullah wa ahba'uhu fanuzilat hadhil ayah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu sebelum ayat ini turun, mereka membangga-banggakan bahwa mereka hanya loyal, hanya patuh, hanya mengakui, hanya cinta kepada Allah. Sampai-sampai mereka menganggap bahwa mereka adalah anak. Saking patuhnya, nya kamu senang dat ke Allah, kamu pu yang Allah pegah mendum kamu peti. Tapi mereka berpaling dengan Nabi. Nyan bahasa haji, nyan ben ni auruh kamu hai Muhammad, ben ni atuh kamu dengan Allah kabereh urusan. Jadi mereka berpaling dengan kehadiran Nabi. Mereka menganggap yang penting patuh Allah, sementara mereka fa'uridu, berpaling kepada an Rasul. Mereka tidak mau mendengar yang disampaikan oleh Rasul. Dan ayat ini
dia di dalam sejarah aliran-aliran menyimpang ini berkembang dengan paham nufatus sunnah, paham yang mengingkari keberadaan hadis Nabi. Ada paham dulu pino mungkin ka kurang di Aceh terutama insyaallah nali pahamnya faham nufatul hadis, paham yang mengabaikan sunnah-sunnah Nabi, mengabaikan hadis-hadis Nabi, yang mereka hanya percaya kepada apa yang Allah sampaikan. Semua yang Nabi sampaikan itu mereka abaikan. Bahkan mereka menganggap hai kata patih Allah pula masalah ke nabinya. Jadi tidak bisa, karena Allah sendiri yang merangkaikan kepatuhan kepada nabinya, Allah yang rangkaikan. Sehingga ada syahadat ketika digabung dua hadis. Asyhadu an la ilaha illallah kahana nabihina ni gabung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi gabung gera oleh Allah. Bukan bermakna dua Tuhan. Allah tetap Allah, Nabi tetap adalah bukti patuh kepada Allah. Sehingga di mana kita tahu dia patuh pada Allah? Terlihat pada patuh dia kepada Nabi. Jadi Nabi Allah tidak mengakui orang yang mencintainya kalau dia tidak mencintai juga Rasulnya. Inilah yang disebut tadi syarat, diikat, mesti diikat. Kita lihat lagi. Faqala ya ma'syara Quraisyin wallahi laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismaila. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu tidak mencintai Nabi Muhammad, tidak menyembah Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Nabi mengatakan, hai orang-orang Yahudi, Anda tidak hanya cukup mencintai Allah dengan bukan cara yang benar, karena mereka menganggap dirinya anak Allah. Bahkan itu bukanlah cara Nabiullah Ibrahim, bukan cara Nabiullah Ismail. Nabiullah Ibrahim menyembah Allah dengan cara yang benar, Nabiullah Ismail menyembah Allah dengan cara yang benar. Jadi bukan hanya menyenangi Allah tanpa ada syariat. Maka Nabi mengatakan, laqad khalaftum millata abikum. Ini katakah hai Yahudi, hai Nasrani, hana sama yang dengan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mesti melalui pensyariatan. Faqalat, dijawab oleh orang Yahudinya, Yahudi Quraisy, innama na'buduha hubban lillah. Seolah-olah pesenalu saja. Hai Muhammad, lun terjemah selalu, tanya tu kamu tu akhirah kamu cinta kepada Allah, masalah yang lain-lainnya ada kamu fikir. Jadi inilah yang ditentang oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu. Sehingga karena mereka menentang Nabi, berarti mereka menganggap jihad hanya Nabi, yang penting Allah. Turun ayat ini sebagai bahan jawaban Nabi kepada yang menentangnya. Berarti jawaban ini adalah jawaban dari Allah melalui lisan Nabi. Maka turunlah ayat ini sebagai latar belakang atau asbabun nuzul. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Artinya tidak bisa mencintai Allah tanpa melalui mencintai Nabi. Atau tidak bisa kita menyembah Allah tanpa mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi. Sebab cara kita menyembah Allah semuanya adalah cara yang diajarkan Nabi. Itu tak putra wuyuk lah. Dia putra wuyuk lah dari ayatnya. Man cara mencintai Nabi? Itu jauh-jauh bener. Tidak tahu kita bagaimana berhubungan dengan Nabi.
tanpa berhubungan dengan mata rantai. Sebab kita bukan hidup seleting dengan Nabi, berarti harus melalui tangga di bawahnya, tangga sahabat, tangga mutaqaddimin, mutaakhirin, tangga. Jadi tangga itulah yang membuat kita mengenal Nabi. Sekira tidak ada jasa Imam Muslim, mesti Imam Muslim hanya kumpulkan hadis bahasa Aceh lah begah. Pat kitab nek dia nak baca yang 6 tulis hadisnya. Hana. Berarti berterima kasihlah kepada Imam Muslim yang telah mengumpulkan kitab-kitab hadis yang diberi nama hadis Muslim. Berterima kasihlah kepada Imam Bukhari yang telah mengumpulkan, mencari hadis, menjelajahi berbagai pelosok negeri untuk mendapatkan informasi valid yang akurat, sehingga dia meyakini itu hadis, lalu ditulis dalam kumpulan hadisnya yang itu di kitab Sahih Bukhari. Menyohana Sahih Bukhari, dia tak faham no hadis Bukhari. Oh, kamu nyawa kitab Sahih Bukhari, mam hana Bukhari pandai sahih ya, kan nampak cau sahihnya nek katanya hana garang kitab sahih. Jadi oleh karena itu, maka tahapan ini adalah tahapan pengakuan. Sehingga dari mana kita mengenal Allah kalau tidak diperkenalkan Allah oleh Nabi? Maka cara mengenal Allah adalah dengan cara mengikuti bagaimana yang diperkenalkan Nabi. Cara mengikuti yang diperkenalkan Nabi, maka dengan cara bertanya kepada orang yang mengenal Nabi. Yang mengenal Nabi sahabat, yang mengenal sahabat tabi'in, yang mengenal tabi'in, yang mengenal lagi taqaddimin, terus mutakhirin hingga naik minah. Nah, jadi ini rantai mengenal sampai dengan jenjang ke atas. Jadi dasar ayat ini, maka aliran yang tidak menggunakan sunnah Nabi atau hadis Nabi, atau tidak mengakui Nabi tapi hanya mengakui Allah, resmi dinyatakan sebagai pemahaman yang sesat, dan itu pernah ada di dalam riwayat aliran-aliran sesat ya. Jadi sesatnya kan selera kitanya menentukan sesat. Kadang ada orang menuding hari ini ya, saya kena cocok ngaya mendung sesat. Kenapa sih kita yang ada? Ya, saya kena cocok ngaya mendung sesat. Bukan cocok dengan kita. Hana cocok katanya berdua belah ribu mertuh gitu. Tapi tidak cocok dengan ayat, tidak cocok dengan hadis, tidak cocok dengan kaidah-kaidah yang sudah terangkum di dalam struktur ilmu. Maka semua itu adalah penyimpangan, bukan selera kita. Karena ada juga hari ini orang menuding, ya saya hana cocok dengan ulama, kamu mendung sesat. Sebenarnya bukan dengan ulamanya masalah dengan ilmu. Berhubung yang tahu ilmu itu adalah ulama, maka ulamalah yang bisa merekomendasi ini sesat, ini tidak sesat, karena ulama paham akan kandungan makna-makna di sini. Man sayu temayang ma ulama, drawi temayang Allah ma ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli agama jika kamu tidak tahu agama. Di hanji agama tanya mbak ahli agama, hanji pegawai rumah tanya mbak utuh mana kira-kira. Ya ke hanji agama tanya mbak artis, hanji agama tanya mbak kau yang mbak pegawai mbak sering mbak media ya, abu janda hinan namanya yang di kau ulau anak jem ke referensi lo muka yang mentang ulu aku mengiblis benar ya. Jadi tanyalah para ulama. Makanya bicara-bicara seperti itu nggak usah open lah, habis pulsa mentang yang sharing abu janda kena sharing gede ke gram ke abu janda iblis program detika lagi nyan. Share saja yang baik-baik yang menentramkan jiwa. Bete apa energi yang nampu tepu mati kroy ya. Penghina agama ya mati kroy. Kagutang kontrol kero Allah Taala. Lagi haji mahan tenang tu.
Karena itu adalah gangguan-gangguan ketentraman umat. Hanya saja unfairness, ketidakadilan ini yang membuat kita muak. Kalau orang lain mungkin sudah ditangkap, kalau orang lain mungkin sudah didelik hukum, ya patangannya bebas mentong, yang hina saja gitu. Ya, kalau memang penghinaan ya memang penghinaan tuh, tidak bisa. Cuman itulah sayang seribu sayang, tidak mendapatkan perlakuan yang seimbang. Baik, jadi kata Nabi Muhammad, ya ma'syara Quraisy, wallahi demi Allah, laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismaila. Anda ini sudah menyimpang dari nenek moyangmu, dari agama nenek moyangmu, yaitu agama Ibrahim dan Ismail. Faqalat Quraisy, innama na'buduha hubban lillahi. Kami hanya menyembah Allah, kami hanya menganggap cinta Allah saja. Litaqarrubina ilallahi zulfa. Yang penting kami memperoleh cinta Allah. Masalah drone bak nepegah le drone hana beres kamu fikir kan. Kata orang Yahudi dan Nasrani. Nah, inilah yang salah. Jadi mesti mesti paket kan. Cinta kepada Allah dipaketkan dengan cinta kepada Rasulullah ya. Lihat syahadat ada dua. Ba'adzan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Bahkan orang tidak sah masuk Islam, hansah ke syahadat, kalau dia tidak mengakui Nabi Muhammad juga. Berucap tuntunan syahadat itu di luar Islam, nama Islam harus dua ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, harus dua. Baik, kita lihat lagi. Saya kembali dulu ke tafsir ini Khazin tadi ya. Ada tafsir Sawi, tafsir yang biasa tabi'an. Wal makna anna tiba'an nabi, makna ikut Nabi fi ma ja'a bihi, terhadap sesuatu yang diajarkan oleh Nabi, dalilun ala mahabbatil insani li rabbih. Ini sebagai bukti bahwa benar seorang insan itu cinta Tuhan, benar seorang manusia itu cinta Allah kalau dia itu mengikuti Nabi dan semua yang diajarkan oleh Nabi. Maka dalilun ala mahabbatil insan, kan oleh ulama sufi. Ayo hati-hati si lembegah kok salah pemahaman. Cinta ke nabinya, cinta ke nabinya tergambarkan dalam imajinasi ulama sufi. Jadi buat cinta ke nabi le para ulama-ulama aulia hanya cilet-cilet. Memang benar-benar dia mencintai Rasul, sehingga jitnekalan dalam kitab Dalail Khairat ya. Amin tadzakuri jiranim bidhi salami kan. Yang kitab Dalail yang bak kasidah burdah nyan, Imam Musairi memang mengeluarkan semua rasa cinta ke Nabi, sehingga membuat untayan-untayan yang menggambarkan seolah-olah bahasa berkah ilong jian hanabu je de je pokoknya ilong menteng cinta ke Nabi yang diuraikan di dalam burdah itu. Sabah kitab kasidah burdah, amin tadzakuri jiranim bidhi salami mazatu dam anjara mimuklatim bidami dan seterusnya. Jadinya geungkapkan uraian sampai begahkannya. Bah putih pokoknya bah putih balung yang penting lo cinta ke Nabi menang kena begah. Jadi banyak uraian cinta di sana. Tapi itu dalam bahasa sufi, sehingga mereka pun cinta kepada Allah itu terlihat pada cinta pada Nabi. Cuma waktu yang tulis dalam bahasa tasawuf, kalau orang belum paham kalimat-kalimat, pilihan-pilihan diksi istilah kata yang gecok oleh ulama tasawuf, hai pahami sesat cara pahami. Seperti orang tidak sanggup memahami akan makna yang terkandung di dalam kitab Durrun Nafis.
atau ada menyebutnya darun nafis. Itu bukan mudah dipahami dan bukan dilarang memahami, hanya dilarang jika dikhawatirkan pemahamannya itu tidak sesuai dengan maksud penulis. An-Nafis itu ulama besar, maka bahasanya dalam sufi tidak mudah dipahami oleh orang awam. Inilah menjadi polemik kita ketika mengajarkan Durrun Nafis di tengah-tengah publik yang bean orang dengar hana mufhum, orang pegah pi kalau enggak mufhum, maka terjadilah kelek-kelek. Jadi bukan salah kitab itu, tapi salah kita yang belum matang memahami bahasa itu. Lagi orang pegah mana? Dia tahu anak yang tak dari deh mai pa man ta ada. Puna mai sinan mak inah kahana. Jadi itu ada bahasa-bahasa kinayah yang cukup banyak. Salah satu adalah seperti istilah zahir Allah pada makhluk misalnya. Enggak bisa dipahami Allahnya anak makhluk. Enggak bisa, jadi korek salah. Padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Kenapa ada kalimat zahir di situ ditulis oleh Imam An-Nafis dalam kitabnya tasawuf itu? Inilah bahasa-bahasa sufi. Jadi kira-kira jurusan mendalami pertanyaan, maka meninggalkan itu lebih bagus supaya tidak terjerumus kepada penyimpangan memahami. Ya kena bumanan, miohana carong magun, be madu orang kaho. Kecuali ahli masak. Ahli masak apa je? Jangan tujuan pegat timpan, watejir ka badaranting. Menang kira-kira. Jadi inilah yang membuat bahaya. Kitab Durrun Nafis itu nanti dilihat resensi kitab. Dekan ini yang kitabnya masalah sejak dikarang dulu oleh Imam An-Nafis. Imam An-Nafis saboh leting dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang karang kitab Sabilul Muhtadi. Yang saboh leting orangnya memang dah level-level alim. Kalau Arsyad Al-Banjari mendalami fiqihnya, Imam An-Nafis mendalami tasawufnya. Kedua-duanya ulama besar, tetapi mengambil jurusan yang berbeda. Level-level mereka tidak akan salah memahami bahasa itu. Level katanya yang ada copy paste yang hanya jelas, mutaplika ada kitabnya, di sini terjadi kerancuan pemahaman. Karena ketika Durrun Nafis dulu diluncurkan pada masanya dulu, abad keberapa itu, watenya mentang karena orang hitam. Bayangkan, yoh mentang udep draw ke Imam An-Nafis. Sudah banyak kritikan masyarakat pada saat itu yang meminta kitab itu tidak diedarkan. Yang bawa watenya mentang draw ke, mentang nasawa putupat pua yang ditulis. Man pula mino Syekh An-Nafis kaji tanya hanale udep karena tahu depan ya. Maka oleh karena itu berhati-hatilah dalam memahami bahasa-bahasa yang menjadi simbolik, bahasa-bahasa simbolik yang ditulis di dalam kitab-kitab sufi, ya, kitab-kitab ulama tasawuf. Bukan kitabnya yang salah, cuman pemahaman kita masih kurang ya, terhadap tekstual itu. Jadi Nabi Muhammad menentang orang Yahudi dan orang Nasrani saat itu yang tidak mengakui kenubuahan, artinya kenabian, sehingga mereka menganggap yang penting cinta Allah kepada. Fawajaba ala kafatil khalqi mutabi'atuhu. Mestilah kita ini tanyanya sebagai makhluk Allah wajib atas katanya untuk menjadi pengikut Nabi, mutabaah. Tanya harus tak ikut jalan Nabi. Sehingga ada doa ya. Lih doa lih sembahyang. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nepujitlah kamu, neputamanglah kamu menjadi orang yang mutabaah. Wana mutabaah uri ke jalan Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Putan dekat Nabi qaulau wa fi'lau wa ta'atau wa ibadatau wa amalan salihau wa addah. Sisi mana yang kita ikuti Nabi? Qaulau, haba lagi haba Nabi, maksudnya kebenaran. Wa fi'la, buat ibadahnya lagi buat Nabi. Taat lagi taat Nabi. Beda pegak model draw tu. Maksudnya taat kamu lain tak ke taat draw na. Yang kamu lain made in lancang garam. Hanja kan. Mandum ber lagi maksud Nabi. Tak ada versi di sana. Mandum ber made in Nabi. Baik made in lancang garam. Apa taat wa amalan, amalan Nabi dan sebagainya. Jadi yang kalian doa yang sering dah kita. Ulang lah. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam awwalau wa akhirau wa zahirau wa batinau wa qaulau wa fi'lau wa ta'atau wa ibadatu wa amalan salihau wa addat. Yang sering dah kita. Jadi berdasarkan ayatnya kan panduan je. Kemudian wal makna qul in kuntum sadiqina fi id'ai mahabbatillah, yaitu jika kamu adalah benar sebagai orang yang mendakwakan mencintai Allah, sebagai orang yang mengakui mencintai Allah, maka mestilah kamu fakunu munaqqadina, menjadi orang yang mengikuti ya ketidak orang mengikuti rasul muti'ina, dan orang yang taat li awamirihi, terhadap perintah-perintah Nabi. Nah, anda bisa dipisahkan. Famanidda'a al-mahabbata min ghairi fada'wahu batilatun la tuqbalu. Orang yang menganggap dirinya cinta kepada Allah, orang yang mendakwakan dirinya cinta kepada Nabi, min ghairi ta'atin, tapi dia tidak taat kepada Allah. Kalau dia cintai Nabi, tidak taat kepada Nabi, fada'wahu batilatun, maka dakwaannya itu batil, tertolak. Lagi kita pegah mana, pegah bagom ilung nak cukup sayang lu kumak lu, tak pegah bagom tu, tak dakwa ro tu. Urang raya nan wo nyangkeh nak ketemu wo. Oh, pandai sayang. Mama ni wo tahu urang raya. Ki pacaran nak pegah bagom do ne. Cukup sayang ne kumak ne. Man nan kirim nan kirim jaya krung baru mesti krek urang raya. Hai hana sabai yang ku jatuh ha sabai pakai. Oh, pandai nak sayangnya. Jadi dakwah kita nyoyan tertolak oleh perilaku kita. Tertolak. Mbaknya ilung cukup ngon ngaknya. Kok ilu akrab thang ayanya. Nana menjajak, hai hana thi kok menempok bak dak tiga go. Oh, panena tu mah. Menang kira-kira. Jadi perilaku kita yang tidak mencerminkan kecintaan, maka pengakuan itu tertolak. Ya. Baik, yang munafik cinta ke Allah, tak pegah-pegah ke dia, tapi tidak mentaatinya, itu tertolak, batilah, la tuqbal, dan tidak diterima. Anna ma'nal mahabbah al-asliyu mahalu fi haqqihi ta'ala, wa annal murada bi mahabbatillahi lil abdi qabuluhu wal isabatu ala a'malihi. Bukan cinta hamba kepada Allah, taat kepada Allah. Mencinta Allah kepada hamba tiban, cinta Allah kepada hamba qabuluhu, diterima amal tu nya berarti cinta Allah ke katanya. Wal isabatu, dan gebi balasan amal dari Allah ala a'malihi, nya berarti ka cinta Allah, Allah ke cinta katanya. Ulang, cinta tanya ke Allah, tak sembah Allah, tak taat Allah, tak patih Allah. Sedangkan cinta Allah ke katanya adalah diterima amal itu dan gebi balasan terhadap amal-amal katanya. Maka orang yang mencintai Allah, Allah cinta ke orangnya. Orang yang kagak rida terhadap hukum Allah, Allah rida ke orangnya. Maka terjadilah timbal balik. Nak ubah ujung surat lam yakunil ladzina kafaru, surah al-bainah. Tiba tulis bab pada ujung
radhiyallahu anhum wa radu'an. Timbal balik, ya Allah, kamu nyo hamba dro nepu yang nato ridha kamu terima. Ya Allah pi ridha ke udanyo. Tahu apa kan? Tanyo ridha ke Allah. Nah manusia dia kalau yang tu tanyo senang dekatnya, yang ambil senang ke tanyo. Amban. Jadi munyo hana lagi nyan kan mungkin satu pihak menyelah urang mungkin cinta itu terjadi manakala seseorang tepuk sebelah tangan. Yang itu dalam buku-buku romantis. Mudah-mudahan ada baca juga. Tidak mungkin cinta itu terjadi manakala seseorang bertepuk sebelah tangan. Hana mungkin ditanya tak peroleh cinta Allah tanpa ditanya hana ada cinta ke Allah. Sebab dragu pegah Allah radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ini terjemah dari likut, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang ridha kepada Allah, lalu Allah ridha kepada orang itu. Yang terjemah dari likut. Terjemah dari ke orang yang ridha kepada Allah, lalu Allah ridha kepadanya, maka orang itulah yang takut pada Allah. Jadi hal itu bilang lingkarannya aja. Baik, katuk what ya. Yohana pertanyaan apa? Pertanyaan dia urang jawab kalau enggak diam. Ini silah bu kan baru dalam liian ya. Pengajian perdana. Baik. Wa qala al-ulama'u inna mahabbatal abdi lillahi. Oleh ulama memahami bahwa cinta kita hambanya kepada Allah ibaratun an i'dhamihi wa ijlalihi wa isari ta'atihi, yaitu ibarat legitanya ta agungkan Allah. Putra yang giyu pai dapat agung mendum yo. Giyu sembayang, rayu sembayang wak mata tu. Ke rayu rapat. Tapi mio kawat teh sembayang mentang puja abu rapat. Kelau mana pun tu habis rapat boleh mang datang dak sembayang. Hana deh cinta ke Allah nya. Hana i'zam keun. Hana membesarkan azan di masjid apa be kupi preso leh na pu waten sya wi panjang tu dak biam dak tiga tanggung tanya baru 20 teguh. Hana deh cinta ke Allah isar hana. Umana isar hana bekas, tidak menunjukkan secara bahasa awak pengadilan, tidak faktual. Hana faktual, hana fakta. Lu dengar orang saleh tak dengannya, saleh tak. Man tengah azan isya tengah baik kibat kedai kopi ke, hai model baru. Hana faktual, hana fakta. Pun dengar orang cinta ke masjid, cinta mah nadeh ke masjid. Hai cinta, apa ilu nak kujak semangat mah kujak ya hana. Hana faktual, tidak ada fakta. Jadi orang yang cinta ke Allah itu adalah menunjukkan isarin, fakta. Wa isba'i amrihi, dan dia mengikuti perintahnya dan menjauhi nahihi, larangannya. Wa mahabbatillahi lil abdi tanauhu, dan cinta Allah kepada hamba, maka Allah itu menyanjung hambanya. Allah ge pemulia katanya dan gepegah-pegah li Allah. Nah hadis dalam kitab hadis sebutkan putra Allah galak getat bahasa Aceh gepeik-peik katanya ucung putih iku malaikat nya galak ke Allah. Hai malaikat tak hamba long mantang hidup dalam masjid nohat. Hai kiban saleh hamba lun. Ini kata pada tanya ini ja'ilum fil ardi khalifah. Kepunya pegak manusia. Ya tayo dia darinya pupu pujuknya kanyo yo yang gepeik-peik tengok. Iku malaikat. Mai hantar jam masjid, baru tanya si malaikat. Man ye luar obek kayak tanyong ya nya dikahna kira munang kira-kira leganya ni lu begai enggo ke Allah ya masalah wa yasikud dima nazid, tapi konyan yang kena puja oleh Allah taala
Yang guna puja adalah orang-orang yang taat kepadanya. Jadi Allah menyebut-nyebut orang yang mencintainya. Dan salah satu dalam hadis gepegah gakan oleh Allah kepada malaikat, fadzakarallahu indahum, tulis dalam hadis. Allah menyebut mereka itu di sisi mereka. Mereka Allah menyebut orang yang menuntut ilmu di indahum, di sisi mereka itu malaikat. Jadi orang yang rajin mencintai majelis-majelis ilmu, salah satu orang yang oleh banggakan kepada malaikat. Seolah hukun Allah. Yang malaikatnya ambil tua-tua catatnya hambalung. Padahal nak tua sih betulah. Seolah-olah yang ambil tua-tuanya hambalung yang duduk dalam sejiknya hambalungnya. Ini begat dah jaganya. Tabuh nilai-nilai begat. Menan kira-kira. Jadi Allah bangga artinya. Ya. Kemudian terakhir wa yaghfir lakum. Sambungan ayat tadi kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum, yakni anna man ghufira lahu, siapa yang oleh Allah mengampuni dosanya, azala anhul adzabu, maka orang itu dijauhkan, dihilangkan dari azab. Berarti azabnya nah hubungan dengan dosa. Begitu Allah mengampuni dosanya, sama artinya Allah menjauhkan azab. Maka leutanya jud salah satu tamohon ba Allah. Ya Allah, nepuji uhlung dari azab. Nyan bermakna juga ya Allah ngampuni dosa. Atau takun ya Allah ngampuni dosa lun. Sama hasil lagi takun ya Allah nepuji azab. Sebab menyona dosa otomatis wa pada azab. Menyogetanya ke azab otomatis lantaran dosa. Yang lebih lengkap adalah dua-dua. Jadi ya Allah ampuni dosa dan puji daripada azab. Jadinya doa waqina azabannar, sehingga azab berkaitan dengan dosa sama lagi fahala berkaitan dengan syurga atau balasan, ya, sama kaitan. Tapi betul. Kadang nak perayaan silakan lu. Nyo kasih siap lu. Waalaikumsalam. Ya. Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah seutuhnya adalah hamba pilihan Allah. Seutuhnya merupakan setting Allah. Memang geset oleh Allah. Kenapa dipilih dari hamba, dari manusia? Supaya menjadi ikutan manusia. Karena yang diperintahkan taat kepada Allah dalam format ibadah adalah manusia. Maka diangkat Rasul dari manusia sih, supaya kita ikuti. Sekira Allah kan diangkat Rasul dari manusia, misal Rasul bukan manusia misalnya, atau malaikat misalnya. Tanya hamba kan hanjit tak ikuti, sehingga terjadi dialog. Kata hana taat lagi Rasul. Ruh tak jauh tanya ke Rasulnya malaikat Allah kamu yang pernah manusia ke ruh menan kira-kira jawaban. Maka diangkat dari yang sejenis manusia yang diperintah taat dan ibadat, maka manusialah yang diangkat sebagai Rasul. Jadi Rasulnya geset oleh Allah menjadi orang yang taat, pilihannya, kekasihnya, supaya menjadi ikutan manusia. Dan Rasul maksum, tidak pernah melakukan bayan tak pegah salah, keliru. Ya, kena bahasa dia kena beda. Salah
keliru lebih kelam perkara mekeliru hana bean tak pegah bahasa Aceh Rasulullah nyo mugroh-groh tengut hana wal ainu qad na'asat yang ada adalah Nabi terpejam mata menyo hati Nabi nyan hana pernah gadah konsentrasi maka Nabi hana melempo maka Nabi hana melempo karena hana tengut maka hana tengut itulah Rasul yang senantiasa hatinya hidup udep sampai-sampai karena sebagai pedoman karena Nabi memimpin dunia akhirat maka Allah gepinah tengut bak Nabi sebab menyolet hak tengut hanjuk le pemimpin ikule go pemimpin le tengut bahkan le tengut ngejaga kan maka rakyat hana tengut pemimpin yang tengut le dong jadi bahaya oleh karena itu maka Rasul orang yang paling takut padahal Rasul tidak berdosa contoh istighfar taubat setiap malam itu Nabi sampai bengkak kaki padahal pun dosa ke Nabi hana dosa ke syurga kagak jamin ya Allah tapi mentang 3 ibadat itu sebagai pelajaran bagi kita Nabi yang kagak jamin syurga begitu banyak beribadat semestinya kita harus menjadi termotivasi ni kan jadinya memang kagak set maka Nabi dilengkapi oleh Allah dengan sifat-sifat nubuwah sifat-sifat kenabian Nabi rajulun Nabi orang laki-laki Nabi afdalul insan Nabi manusia yang super kena ada tulis leso tulis yang buku-buku di luar negeri tulis tokoh besar tokoh-tokoh dunia 100 tokoh besar ya buh Nabi bak lemboi phone iluh hana setuju lain home akan hanya dah sampai lemboi kenan tentang waktu ada tulis Nabi nomor 1 Muhammad SAW nomor 2 Thomas Edison kena tentang beda-beda tipis punya juara 1 juara 2 okeylah juara 1 Ulin juara 2 Pulan yang lagi pakai je juara 1 karena lebih nilai je bacut nyanjut karena bacut tahu manda kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 1 nomor 2 penemu bola pijar Thomas Edison beda tipis 2 itu kan beda tipis maka sebenarnya pribadi lun hanjit boh Nabi dalam perbandingannya mukleh juga diperak juga manusia yang terlebih dan terkenal di dalam kancah dunia maksud kan gepinah Nabi Muhammad karena hanya tak pusabi banja kenan ya pulang bukan dari segmen akidah dia menang Abdullah ilo setuju menanya karena juga itu jadi perdebatan dulu ya apa atai gebuh Nabi Moisa tentang lubeh bacut ngelumboi 2 bacut lubeh nilai Nabi tentang padahal hanya ada berbanding inilah maksudnya ada dulu banyak dikritik tu oleh tokoh-tokoh muslim kenapa Nabi dimasukkan dalam nomor urut seharusnya dibuat saja Nabi tidak pakai nomor dulu Nabi Muhammad SAW baru uyuknya supaya baik terkesan Nabi bersaing dengan manusia biasa ya. Baik, jadi demikian insyaallah mudah-mudahan manfaat ya. Yang sila haji futu umthin malay malam ame ke mudah-mudahan ka su umthin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.